Kenapa aku pakai bahasa internasional? Kenapa? Karena kalian tahu nggak sih di muka bumi ini? Di muka mana? Di muka bumi. Ya. Katanya setiap orang itu punya kembaran. Bisa sampai 4 atau 7 orang yang mirip sama kita. Iya betul. Pantesan waktu aku jalan ke Plaza Indonesia, Ada yang nyapa? ada yang manggil aku. Siapa? Angga Yu siapa? Bukan. Angga Yu Yayu katanya. Angga siapa? Angga siapa? Angga siapa? Yu Yayu. Enggak, Tadi ngomong apa? Enggak, bukan itu tadi. Lo nggak bilang Jangan membangkitkan tenaga listrik, tenaga air ya. Tapi guys, kalau kita berempat anak kembar kayaknya lucu ya. Aku sama Iya, kamu kembaran. iya. Namanya siapa? Siapa? Andeca Andeci. Ya. Andecu. Itu mah lagu. Oh iya. Kalau kalian cocoknya siapa tahu nggak? Cica Cici. Enggak dong. Rina Rini. Enggak. Komat Kamit lucu tuh nama anaknya. Kalau Cici, kembar. Caca, Cece, Cucu. Tapi ya kalau punya anak kembar, aku sih cita-citanya pengen punya anak Cocok. kembar loh. Sasa Sisi. Aku juga. Gini. Tapi kalau nggak ada keturunan kembar? Tata Titi. Begini Rian, kalau mau punya anak kembar itu menikah dulu, Iya. baru membicarakan masalah anak kembar. Aku aja belum nikah-nikah, tapi aku sudah taruh sel telur aku bikin kembar. Oh bisa, iya Bisa. bisa. Itu mau dimasak apa, belado apa masak kuning? Telur mata sapi. Kenapa kita dari tadi ngomongin anak kembar? Karena bintang tamu kita yang pertama ini, mereka adalah sepasang saudara kembar ya. Katanya yang satu sakit, yang satu juga sakit. Yang satu terkenal, satunya juga terkenal. Tapi bener katanya kalau kembar satu telur, kalau si ininya sakit tuh dia juga ikutan sakit ya? Kayak kita ya. Bener. Kayak kita ya. Enggak kita. Nanti kita cari oh, ya. tahu ya. Enggak, kata dia kayak kita. Dia bilang enggak ya, kamu yang sakit, kita sehat. Enggak, sehat semua. Kami sehat semua ya. Dibagi-bagi biar kita akan hadirkan pasangan saudara kembar yang kompak. Dan ini dia, di sini kita hadirkan dua pria ganteng. Ada Ahmad Fadli dan Fadlan Muhammad. Fadlan Bu. Oh, maju. Wow. Coba tebak, yang mana kakak, yang mana adik? Ayo. Yang mana kakak, yang mana adik? ini, Ya. yang ada ini. Gampang. Gimana? Kakak paling tua kan? Ya. Ya inilah. Kabar ya Kak Kare. Mas Fadli, Mas Fadlan, Siap. yang paling tua yang keluar duluan tuh siapa? Keluar duluan gue. Fadli. Keluar duluan gue 15 menit baru Fadlan. Oh. Karena nyokap waktu itu normal kan, belum ada sesar. Berarti kakak kan? Kakak. Tapi ada yang bilang yang keluar duluan tuh adek ya? Itu kalau di Jerman. Oh, oke. Kalau yang keluar duluan itu adeknya karena kakaknya ngasih jalan buat adeknya. Oh, di Jerman ya? Iya, di Jerman. Kalau di Baghdad sepupu yang keluar. Bener. Mas Fadli sama Mas Fadli tapi kayaknya tingginya beda sedikit ya? Iya, tinggian Fadlan dari kecil. Oh, memang begitu. Dari bayi, Fadlan lebih tinggi, gue lebih panjang. Oh, Hah? Tingginya, maksudnya gimana sih? Kakinya. Kakinya panjangan dia. Mas Fadli dan Mas Fadlan kami semua mengucapkan terima kasih sama-sama. Guys, kalau saudara kembar tuh kan kalau zaman sekarang handphone kan canggih, kalau mau ngebuka handphone kan pakai Face ID ya. Iya. Ternyata mereka bisa membuka Face ID dari handphone saudara kembarnya masing-masing. Tapi Waktu itu. sekarang udah ada terbaru upgrade, udah Nggak bisa. Udah sulit Oh, ya. nggak bisa. Tapi kita mau kasih Karena lihat dulu. mungkin karena masukan dari kita juga kali ya. Oh, bisa jadi ya. Kita pernah komplain Biar masalah nggak itu. ketukar. Kita kasih lihat yang satu ini ya. Iya. Di pagi-pagi biar. Jadi pernah tuh dulu ada kejadian Face ID Face ngebuka. ID, kebuka. Dan itu mengkhawatirkan kita dong. Kalau tiba-tiba handphone gue tinggal Fadlan transfer ke rekening dia kan bahaya ya. Kalau tinggal pakai Face ID doang. Iya. Kan ada pinnya. Tapi emang bener ya, kalau nggak ini mah Mirip kita banget. bingung loh yang mana Ya, loh, bener loh. Dulu ketika mereka masih jadi model juga makin bingung juga. Weh, Lebih zaman- mirip zaman dulu ya. Kok jangan dulu, jangan baru kemarin. Tapi nah ini jadi satu hal yang unik juga buat saudara kembar. Tapi kan semakin canggih teknologi, mungkin kalau sekarang nggak segampang dulu ya untuk Iya, Face ID. Pasti. Ya kan, karena fiturnya jauh lebih sulit lagi. Benar. Karen, aku kasih tahu buat kamu jangan terlalu sering perawatan. Kenapa? Takutnya ntar Face ID lu nggak bisa. Nggak kebuka gitu. Dan juga segitu kan mata. Seberapa sering dulu tukeran handphone terus cobain Face ID gitu? Waktu itu kan kebetulan lagi di rumah ngumpul gitu ya kan. Kita pengen tahu pas lagi, handphone gue mana ya? Pas gue lagi ambil handphonenya Fadlan, loh kebuka. Loh kok Face ID Fadlan kebuka? Dia nggak punya gue. Ternyata kebuka juga. Dikontenin sama istri gue jadi buat jadi bahan bercandaan gitu.
Dan kita coba komplain kan, wah ini nggak bisa begini nih, coba tolong deh yang punya handphone kasih tahu, ini Face ID saya bisa diduplikasi gitu ya. Kalau istri yang baru nikah gitu ya, misalkan salah satu ada, bisa salah bisa loh, bisa salah kamar loh, pernah nggak gitu? Bisa nggak? Salah Rumahnya ketuk gitu. beda. Salah ketuk gitu. Siapa yang duluan nikah? Gue duluan nikah. Fadli duluan nikah. Oh, duluan nikah. Duluan nikah gitu kan katanya kalau kembar tuh sakit sama-sama merasakan sakit tuh kalau suka ada perasaan suka juga nggak sama yang cewek Yang sama. yang sama. Kemungkinan sih ya, dulu mungkin kemungkinan ada ya. Berebut gitu? Nggak berebut sih kita, jadi Kita nggak pernah berebutan. Jadi ngelihat ceweknya itu responnya ke siapa. yang satu harus mundur. Yang satu mundur. Oh itu udah perjanjian? Oh iya dong, Ya, itu perjanjian. walaupun nggak tertulis tapi itu udah ada dari lahir ya. Tapi seleranya sama berarti 11-12? Kalau akhir-akhirnya sih beda-beda juga. Tapi awal-awal sih dulu-dulu sih ya Hampir mirip-mirip. mirip-mirip. Oke. Kalau ngomongin dulu kita juga mau kasih lihat yang satu ini ketika mereka masih kecil. Cerita masa kecil Fadli dan Fadlan yang kerap berantem saat masih kecil karena rebutan mainan dan baju. Ya pastilah ya. Iyalah. Karena makanya mama tuh ini banget dulu. Almarhumah mama itu nggak mau beli baju. Kalau baju itu nggak ada Ada dua. Iya. Jadi walaupun kita sesuka apa sama baju itu, tiba-tiba bajunya nggak ada dua katanya. Nggak ada, cuma 31 ibu. Ya udah nggak jadi beli. Daripada anaknya berantem. Gitu. Tapi untungnya kalau misalkan zaman sekarang untung harusnya. Buy one get one free jadi. Oh iya bener, banyak promo kayak gitu ya. Dulu belum ada. Tapi kalau pilihan warna untuk baju apakah sama juga atau pilihan warnanya beda-beda? Sebenarnya hampir kumulatif sama, cuma ada warna favorit. Warna favorit gue saat itu masih kecil tuh merah. 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 Biru. Padahal biru. Oh, itu bedanya ya. Fadlan biru. Jadi kalau misalnya bajunya sama, biar kita agak beda, gue lebih merah, Fadlan yang lebih biru gitu. Itu kalau baju. Kalau mainan apakah almarhum juga harus beliin dua almarhumah? Buat Enggak. mainan ya? Kalau mainan kita main bareng-bareng. Karena sebenarnya gini, kita adalah mungkin saya selalu cerita sama teman-teman, sebagai orang kembar itu adalah mungkin sebagian orang yang paling beruntung di dunia. Karena dari kecil kita tuh nggak pernah nggak punya kesepian. teman main. Iya. Bener nggak? Iya. Dari kecil, dari lahir udah ada berdua. Terus orang-orang kalau main harus keluar, kita udah main berdua aja udah cukup gitu di rumah. Nggak perlu harus keluar kan sebenarnya kan? Tapi memang Aris kan introvert ya jadinya ya. Iya, Kenapa? itu aja sih. Karena kan kita udah berdua doangnya udah cukup gitu. Tanpa orang lain sebenarnya dulu. Dan lebih apa ya, takutnya ego kita tuh bahaya justru. Karena kalau misalnya orang menyakiti salah satu dari kita, itu pasti akan satu paket ributnya gitu loh. Pernah kejadian tuh? Ada kejadian Iya, Iya. Zaman sekolah juga Zaman begitu. sekolah gitu. Pasti. Jadi kalau ribut sama dia nih, otomatis ribut pogo juga. Mau dia salah, mau dia benar, pokoknya kita tetap Iya. bela gitu. Pernah nggak sampai ngedatengin orang gara-gara ngisengin salah satu saudara kembarnya terus didatengin tuh? Pernah banget. Bukan cuma pernah, sering dan Sering. sampai berantem. Oh. Iya. Ya berantem kita ikut berantem, nggak tahu masalahnya berantem dulu aja pokoknya. Yang penting gue belain aja dulu. Iya. Saking seringnya berantem katanya beneran suka dihukum sama orang tua ya? Banget. Waktu itu pernah ada kejadian, kita ngisengin anak tetangga ya kan. Waktu itu tetangganya mamanya ngadu ke nyokap gue almarhumah. Terus gue kan takut waktu kecil kan, kita berdua ngumpet di kolong tempat tidur. Anaknya kemana nih? Nggak tahu ngumpet kali katanya. Jadi ibunya tolong bilangin ya, kita cuma dengerin dong dari kolong tempat tidur, diem aja berdua. Nah itu Lucy gitu ya. hukumannya kalau misalnya salah satu yang bikin salah apakah dihukum dua-duanya atau cuma salah satu? Sebenarnya sih salah satu yang dihukum. Sebenarnya siapa yang berbuat dia yang bertanggung jawab. Tapi kalau misalkan yang berbuat juga nggak mau ngaku kan akhirnya Dua-duanya. Dan seringan dia nggak mau ngaku kalau dia salah soalnya. Jadi gue juga kena diem diomelin juga, ya udah nggak apa-apa Tapi lah. penasaran kalau di rumah tuh orang tua pernah kayak salah nggak gitu? Maksudnya kayak panggil Fadli jadi Fadlan misalnya. Gini, kalau lagi bangun mereka bisa ngebedain. Maksudnya secara karena sering ya, udah bangun tidur nih, lagi keadaan makan atau main segala macam. Tapi kalau lagi tidur nyokap gue nggak bisa bedain. Maksudnya gitu? Gimana tuh? Pernah nggak kalau kayak- tidur mimiknya coba gimana? simulasiin. Coba, Contoh. mohon dibuka kacamatanya, mohon dibuka. Jadi Ini gini, satu ranjang. kan dulu kan tempat tidur kan tingkat gitu kan. Maksudnya gue di bawah, Fadlan agak di laci atau ganti-gantian gitu. Iya. Nah itu Di laci, tidur di laci. kan ada laci masuk tempat. Oh, iya, gitu gitu. ya. Terus ini apa namanya? Nyokap gue nyuruh sholat subuh. Nyuruh sholat subuh, gue udah bangun nih sholat subuh ya kan. Terus habis sholat subuh gue tidur lagi kan hari libur. Ya. Nah itu Fadlan belum sholat, yang dibangunin gue lagi. Sampai gue kena siram air gara-gara dia kagak bangun. Nanti udah sholat mah gitu Coba, ya kan. Mas Ya Olan Allah, boleh dibuka salah kacamatanya? gitu. Coba Mohon maaf. buka kacamata. Coba sekarang dempetan. Apa tuh? Sebelah-sebelahan terus mukanya terus merem. Merem. Dua-duanya merem. Coba boleh sampingan lagi. Gini, lagi? gini, kadang-kadang kanan duduk coba merem. Ya nggak bisa loh, bener loh.
Iya sih. Iya bener lu. Iya sih. Tapi pernah ngibulin orang tua nggak kalian? Kalau orang tua enggak. Kalau orang tua enggak. Kalau temen iya. Kalau temen, Kalau temen iya. teman, guru, sama termasuk klien. Tapi aku nanya deh, kalau kembar ini dua ini, siapa yang paling pecicilan? Kan biasanya suka ada yang rada kalem gitu. Atau sama-sama semua? Sebenarnya gini, kalau menurut gue ya, sebenarnya basic sama. Cuma satu ada yang lebih nyimpen, ada yang lebih cuek. Siapa yang Gitu cuek? ya kan? Kalau gue di TV gue lebih cuek. Kalau Fadlan di TV lebih nyimpen. Tapi di luar dia lebih gila daripada gue gitu. Oh gitu? Iya. Gilanya gimana maksudnya? Enggak pernah gila-gila. Tanya aja orang yang gila. Tanya aja orang yang gila. Aja ya. Gila aja. Jadi nggak selalu sama ya. Kita mau kasih lihat yang satu ini. Oke. Fadli dan Fadlan diketahui kembar identik, ungkap perbedaan dari pribadi masing-masing. Itu foto kapan ya? Ya itu. Muda sekali itu. Iya. Mudah Sekarang sekali juga ya. masih muda lah gimana. Itu belum lama-lama banget. Abis sakit aja. Iya, Fadlannya bisa gitu aja. Selain kalau di TV, kalau misalnya Fadli lebih ekspresif, kembarannya Fadlan kebalikannya, tapi di luar itu berbanding terbalik. Nah. Perbedaan lainnya, misalnya kalau makanan sama atau enggak favoritnya? Ya, Makanan favorit mostly hampir sama ya. sih. Apa makanan favorit? Gado-gado. Gado-gado, ya. Sama. Serius sama. Basicnya Apa karena dulu waktu kecil depan rumah cuma ada tukang gado-gado apa gimana? Enggak juga. Enggak mungkin karena satu rahim ya, jadi ibunya ketika Gak juga makan. sih ya. Mungkin karena Benar, mungkin Dewi benar. ada benar Dewi. Jadi Karena kalau kita satu rahim, dulu kan kita juga satu. nyokap gue makan gado-gado, dua-duanya makan gitu ya kan. Satu hari-hari kan kita Iya, juga kan. mungkin gitu. Makan gado-gado, masuk gado-gado, berdua makan apa masuk berdua makan. Jadi yang kita kenal tuh, yang kita rasain tuh kurang lebih sama. Dan akhirnya kita ngerasain yang favorit kita salah satunya, ya kalau orang tanya pasti gado-gado yang memang Tapi memang suka gitu. Tapi tadi tuh seru banget, tadi belum dijawab. Yang pernah ngibulin temen kayak apa tuh? Main petak umpet. Ya. Iya itu Iya, itu sih susah. Main petak umpet, dia sama orang kembar, dia sama juga temen gue bunuh diri sebenarnya. Pasti kalah. Jadi ini pertama ya kan, pertama ya. Oke, baju udah Udah sama. sama ya kan. Baju udah sama, nyokap Terus- gue gak bikin beda. Oh ya Kalau kita beda nggak ngumpet, boleh keluar. kita ngumpet ya kan. Oke ngumpet nih gue berdua Fadli, 1, 2, 3 sampai 10, ngumpet lah gue, diketemuin nih siapa duluan nih. Fadli gitu, Hong salah, gue Fadlan gitu ya kan. Walaupun itu bener gue ya kan. Wah curang nih gitu, ya udah ngumpet lagi semua. Kadang-kadang giliran terakhir kan akhirnya kan jadi angus. Gue nggak bisa begitu, pokoknya curang nih. Gue bedain Fadli sendalnya merah, Fadlan sendalnya biru. Nah, gue gak kalah akal dong berdua Fadlan. Gue tuker sebelah-sebelah, nah lu tebak lagi. Itu lucu. Itu ngeselin. Memang ini nggak bisa bedain ini. Tapi ada satu kembar yang gampang dibedain tahu. Siapa? Kembar Sri Kandi gampang lu bedain. Kembar Sri Kandi. Sama juga. Mukanya Ada sama juga dia juga. di satu sisi. sama cewek kan? Iya. Sama banget. Yang gampang. Marsha sama Misa, sama Marsha sama Sama Miska. Miska, sama Miska. Itu agak gampang. Tapi Marcella sama Miska juga Marcella sama- tipis. Tipis ya. Iya, iya, Yang iya. gampang kembar Sri Kaya yang gampang. Beda dong. Tapi ini kalau sekolah barengan terus gak? Sampai SMA gue Sampai barengan. SMA. Yo, oh. Satu kelas. Enggak. TK gue dikeluarin. Dia ikut keluar akhirnya. Iya. Kenapa dikeluarin? Berantem. Oh. TK tuh udah berantem. Berarti dari kecil berarti lo udah laki banget. Iya, jiwa siswa teladannya kelihatan ya. Oke. Masuk SD akhirnya kan TK kan nol kecil harusnya setahun kemudian kan nol kecil, besar, nol ya. besar kan harusnya. Tapi kita nggak mau sekolah nol besar ya. Langsung SD. Langsung SD berdua. SD sama-sama, SMP sama-sama, SMA sama-sama. Beda jurusan kuliah. aja. Beda Oke. jurusan pas di SMA. Selalu nggak pernah sekelas gitu. Nggak pernah Nggak pernah sekelas. sekelas. Kenapa? Karena Kayaknya pihak sekolah deh yang misahin. Enggak, kalau SMA beda jurusan, maksudnya ada yang IPA, ada yang IPS gitu. Ya, Iya. gue IPA, dia Siapa yang IPA? Gue IPA. Padahal IPA gue IPS. Tapi pernah tukeran nggak misalnya kan beda kelas terus nih dari SD sampai SMA. Pernah coba tukeran sekali-sekali gue ke kelas lu ke kelas gue. Oh, SD gue pernah. SD. Dia kan agak kurang sedikit matematika dibanding gue. Nah, pas lagi Agak malas ujian, waktu itu, agak malas. pas ujian tuh, gue udah keluar dong. Loh, kok si Wadli belum keluar gitu. Gue bilang, gue ketok dia ngeliat. pura-pura kencing. Pura-pura kencing dia, gue masuk. Gue kerjain semuanya kerjain. ya? Itu seru Udah tuh. selesai. Udah gue keluar balik. SD-nya SD mana? SD mana?
Udah di 06 pagi. Udah disimpan. Nggak ketahuan tuh. Gak ketahuan. Oh. Karena memang mungkin pertama memang nggak terlalu susah dibedain. Enggak juga kawan kalau ujian kan juga lagi Ujian juga fokus fokus semua kan. Jadi akhirnya orang nggak ada yang tahu. Harusnya di-share ya foto masa kecil. Kita mau kasih lihat, ini salah satu keuntungan anak kembar. Mungkin salah satunya udah disebutin ya, kita mau kasih satu yang satu. Terlahir kembar Ahmad Fadli dan Fadlan Muhammad, akui punya privilege. Ketika akhirnya kuliah kan pisah. bisa. Nah pas kuliah pisah itu ngerasa kemarin sekolah bareng mulu nih dari SD sampai SMA. Oh iya, Berasa sih, ada berasa. rasa kayak gitu. Berasa kan. banget. Fadli kan ngambil Akuntan. akuntansi komputer. Akuntansi komputer. Gue kan ngambil arsitek. Terus karena memang dari IPA, gue juga dari IPS, kan nggak bisa bareng, dapetnya juga nggak bareng. Gue di daerah Depok, Fadlan di daerah Pulau Gadung. Pulau Gadung. Nah paling kalau misalnya Sendiri-sendiri kan, biasanya kan berdua-berdua berangkat. Tiba-tiba gue ketemu gitu gimana nih rasanya. di terminal Blok M gitu kan. Tadi kan gue naik bis gitu ya kan. Ada yang manggil gue Fadlan gitu. Hey ya sorry gue bukan Fadlan, gue kembarannya Fadli gitu. Pas giliran dia kurang ajar. Fadli gitu, Li. Siapa ya? Gak kenal gue gitu. Jadi dia bilang sombong ya. Iya, emang gue sengaja. Sombong banget sih lo gitu. Sombong banget sih lo, gue panggil-panggil kagak mau denger karena gak kenal lagi gitu. Emang niatnya begitu ya. Tapi kalau masalah kerjaan pernah nggak? Ini pengakuan ya. Iya, Tukeran pekerjaan. pernah. Beberapa kali jujur. Beberapa kali. Sinetron pernah. Gua Iklan stripping, pernah. Iklan pernah. Gue stripping, gue bisa umroh. Yang lain gak bisa umroh kan? Kok bisa? Gue bisa umroh. Kenapa kok bisa? Karena gue punya backup. Produsernya tahu atau enggak? Gue kasih tahu. Produser kasih Gua tahu. Oh, kalau masalah kerja Tapi secara kru nggak ada yang profesional, tahu. Tapi kru gak ada yang tahu, gak boleh tahu. dan kru nggak bisa bedain. Gak, nyantai aja kru udah kelihatannya. Kru nyantai aja, semuanya nyantai. Kru kelihatannya nyantai aja. Oh. Jadi kita kerja aja cuy. Bentar. Juga ya. Kru nggak bisa bedain, masa sih? Gak gini, sebenarnya itu kan tergantung kalau misalnya orangnya dua kelihatan langsung, lu langsung bedain bisa. Ya. Ya. Tapi kalau satu-satu yang muncul, lu pasti akan lebih sulit ini yang mana Iya ya, sih, gitu kan? Karena nggak ada pembanding. Benar sih. Jadi ya udah SKSD aja dia, udah syuting biasa kayak gue gimana? Gue bisa rame gue, ya udah rame dia gitu. Jadi orang udah gak ngeh gitu. Oh, bener juga Iya. ya. Oh, tapi kalau pekerjaan ngaku gitu ya. Ngaku harus gue kasih tahu. Pernah nggak ngaku nggak? Pernah nggak ngaku ada iklan. Iklan nggak ngaku. Iklan. Kenapa Jadi nggak orangnya ngaku nggak saat itu? Karena kan waktu itu kan Kontrak, untuk susah kan kontrak. kalau iklan. Kalau iklan nggak bisa diganti orang switch gitu aja Ya. kan. Tiba-tiba pada saat itu gue dapat iklan yang lebih, wah lebih besar nih, lumayan juga nih. Sayang banget tapi ini ditinggal, gue udah syutingnya bareng lagi. Lu gantiin gue mau nggak? Wah males gue, ntar gue ini segala macam. Ya udah nggak apa-apa lu pura-pura aja gitu ya kan. Jadi selama syuting dia siap dipanggil Fadli sana gitu. Atau gue mungkin siap dipanggil Fadlan gitu. Ya udah cuek aja kita syuting. Nyantai aja udah. Mas Fadli itu. Oh iya gitu sananya gitu kan. Walaupun gue suka kadang-kadang kayak dia, gue suka lupa gitu. Kalau dipanggil Fadli gue nggak nengok. Iya, oh iya saya iya gitu. Oh, nggak ketahuan sama ketahuan. brandnya. Kan nggak, misalnya kan pasti kan ada deg-degan tuh takut ketahuan. Kan sebelumnya Deg-degan pasti ada sih. Masih ada. Pasti ada. Cuma pede aja. berusaha untuk santai aja. Iya. Santai aja. Pede aja. Itu ketika mereka berbicara soal pekerjaan, zaman-zaman sekolah, tapi kalau ngomongin soal figur seorang ayah, kan peran mereka sebagai seorang ayah, Wah. kita mau kasih lihat beda atau sama. Kita lihat dulu yang satu ini. Dikenal dengan sosok yang baik, Fadli dan Fadlan ternyata adalah figur ayah yang posesif terhadap anak. Figur ayah yang posesif. Dua-duanya posesif sama anak-anak. Tapi ya nggak tahu ya, mungkin sebagian besar orang tua seperti ini. Pasti sama posesif anaknya. sih ya. Apalagi kita salah satu orang tua yang punya pengalaman lumayan banyak lah mengenai kenakalan, apa segala macam. Dan gue pernah involve di dalam situ gitu. Jadi kita lebih tahu yang terbaik buat anak tuh apa. Akhirnya gitu. Jadi posesifnya kita sebenarnya mau mengarahkan dia ke arah yang Jangan kayak bapak ya gitu maksudnya gitu. Jangan kayak bapak ya jangan gitu. kayak dia lah. Jangan kayak- Oke, Ya, kalau dan- Fadli posesifnya apa ke anak? Gue tuh lebih membatasi sih, maksudnya jam untuk main sih. Maksudnya walaupun itu laki-laki juga, tetap gue maunya kalau bisa sebelum jam 12 sampai rumah. Apapun yang terjadi gitu loh. Karena memang sebenarnya segala kegiatan itu bisa dilakuin sebelum dari jam itu gitu loh. Karena kalau udah lewat dari jam itu, takutnya kan semakin sepi, semakin apa segala macam kan hal-hal yang tidak diinginkan tuh lebih rawan. Masih mending dia, gue jam 10 malah anak gue Iya, harus sampai kalau rumah. anak laki, sekarang udah gede Kalau kan, laki anak gua perempuan udah sampai kuliah rumah kan. tetap sampai rumah, mau kuliah juga tetap sampai rumah jam 10. Paling Oh agak keras juga berarti ya? Enggak keras Fadli sih, ya? cuma apa namanya, disiplinin aja. Kedisiplinan buat Mendisiplinkan sih mereka sebenarnya. sebenarnya biar kalau jadi tidurnya nggak terlalu kemalaman. Itu berlaku bangun untuk bisa pagi. mau anak yang mana aja?
Semua. Apalagi kondisi zaman sekarang kan takut terjadi apa-apa. Tapi kalau sekarang ini kan agak susah. Maksudnya kalau sekarang kan ada kegiatan-kegiatan yang di rumah. Ada anak juga yang lagi streaming. Pak, tapi aku streaming itu mulai ramai itu mulai habis sholat isya. Pokoknya yang penting habis sholat isya terserah. Tapi sebelum subuh sholat. Gitu kalau misalnya habis udah itu sholat semua kegiatan sholat jangan sampai lupa. Jadi kadang anak ada yang minta excuse juga. Tolong Pak aku mau jadi streamer dulu sambil nunggu ijazah keluar sebelum aku lamar kerja jadi pilot gitu. Ya udah boleh silakan. Kita juga bukannya orang tua yang oh jangan, ini nggak boleh, kamu cita-citanya ini, kamu harus begini. Enggak, kita tetap mensupport yang mana yang dia mau selagi itu baik, kita support. Tapi yang ini juga posesif nih Fadli sama anaknya, kita mau kasih lihat ya. Ya, Ahmad Fadli masih larang Azizi Asadel punya pacar pasca lulus dari JKT48 dan jadi bintang film. Betul? Sebenarnya gini sih, nah ini nih, sebenarnya ini pertanyaan yang paling sulit untuk dijawab sebagai ayah ya gitu ya. Pasti nggak ada ayah yang mau anaknya itu jadi main-mainan orang. Pasti gitu ya dalam tanda kutip. Bener gak sih? Apalagi anak kita cewek. Kita tuh pengen banget ya memang fitrahnya manusia itu adalah hidup pasti berdampingan. Laki-laki dia dengan pasangannya cowok nantinya suatu saat nanti. Kalau saya sekarang lebih kan laki-laki dengan pasangan cowok ya? Laki-laki dengan pasangannya cewek. Maksudnya cewek, maaf, ceplosan. Terus? Kebiasaannya. Terus nah buat Z ini kalau sekarang ini oke cari teman aja dulu. Cari teman dulu aja yang banyak ya kan. Kalau bicara masalah jodoh itu nanti pasti akan ada yang nanti yang deket yang mana. Dan kalau gue tipikal bokap kalau mau deket sama anak gue ngomong dulu sama gue gitu. Datang sama gue gitu. Iya dong. Jadi kita tuh tahu mau maksudnya apa. Nih anak nih mau deket mau ngapain. Tujuannya apa. Tujuannya apa. Jadi maksudnya bukannya nggak ngebebasin dia akhirnya jadi kayak dia nggak punya teman apa segala macam, enggak, dia tetap bergaul. Di lokasi syuting dia syuting sama siapa aja boleh. Zi Gitu. umurnya berapa sih? 20 tahun ini. Kalau misalnya dia pacaran diem-diem nggak bilang. Nggak bisa. Justru kan hidupnya itu bukan gini ya, maksudnya kita ini sebagai orang tua nih harus ada punya plan A, plan B, plan C untuk mengawasi anak. Sementara ini gue juga ada yang namanya kayak share lokasi yang dia di mana aja ada tuh. Oh itu selalu tuh? Gue tahu. Jadi setiap dia Tahu atau memang dia kasih? Enggak, gue yang minta semua anak-anak gue harus ada. Jadi Iya dong, anak perempuan. setiap dari lokasi ini pindah kemana, dia harus ngomong. Iya. Kalau dia nggak ngomong, loh kok ini pindah? Iya. Lokasinya pindah atau gimana? Oke. Kok ini tiba-tiba ada di restoran Ya, tadi? kayak aku sama papi aku gitu. Ya, Iya jadi- sama pasangan kamu juga gitu. Anak perempuan soal. Tapi pertanyaannya begini, apakah anak merasa bahwa orang tuanya tidak memberikan kepercayaan sepenuhnya? Enggak juga. Karena papanya nggak pernah ngelarang dia berteman untuk siapa aja siapa. Silakan. Oke. Justru sebenarnya anak bersyukur ya kayak gitu ya. Ada orang tua yang Cuek. nggak peduli sama sekali, malah anaknya akhirnya pas masa dia udah mulai usia 25 tahun, 26 tahun, nggak baru bisa sadar. diatur. Ternyata bokap gue kok begini ya gitu. Akhirnya gue jadi kayak gini. Coba kalau yang dilarang-larang, diarahin, ditahan-tahan. Mereka kan ngerasainnya juga pas umur 25 tahun, 26 tahun. Mereka kan ngerasain, aduh bersyukur dulu orang tua gue begini ya. Alhamdulillah dulu bokap gue begini, nyokap gue begini. Dan gue juga bilang sama anak gue dulu, kebetulan gue ini menikah muda kan. Maksudnya di usia gue yang masih 22 mau 23 tahun. Udah Gue 23 tahun udah menikah. Istri gue 19 mau 20 tahun udah menikah. Jadi seumuran anak gue sebenarnya istri gue ini udah menikah sama gue gitu. Cuma gue masih kayak gini, gue nggak ngasih dia juga statement kamu harus nikah umur sekian nggak. Kembali lagi ke anaknya, kamu mau berkarir, aku mau berkarir dulu Pak, boleh silakan saya enggak gitu. Boleh banget, Papa setuju kok gitu. Tapi kalau memang kamu nanti ada orang yang mau serius sama kamu jodoh, ngomong nggak apa-apa gitu loh. Tapi Bapak nggak mau, kamu ngumpet-ngumpet jalan di mana anak gue dibawa sama orang gitu. Gue nggak mau gue. Tapi kalau sama istri harus send location juga nggak? Sama, semuanya ada. Istri gue setiap bergerak juga pasti, Pak aku mau kesini ya, aku mau ngopi sini pindah sama teman-teman aku ini. Pasti gitu dia, pasti kayak gitu. gitu. Kalau ngomongin soal istri kita juga mau kasih lihat untuk kedua pasang saudara kembar ini. Ya. Istri Ahmad Fadli dan Fadlan Muhammad jarang terlihat bersama. Netizen kayaknya kurang akur deh. Ya ampun. Ada-ada aja. Ayo. Bagaimana Bung? Kesibukan sekarang sebenarnya sih, kan ada anak kecil lagi dan gue punya anak kecil lagi tuh Yang hampir seumuran gitu. hampir semua 4 tahun ya, 4 tahunan. Jadi PR-nya kan anak kecil Sekolah. kan effort banget gitu tuh. Apalagi istri gue tuh nggak mau pakai babysitter. Jadi dia mau ngurus sendiri. Tapi di antara kesibukan kita setiap hari gitu ya, tapi kita masih sempetin untuk ketemu keluarga setiap
Minimal 2 weekend minggu sekali. Weekend. Biasanya kita weekend ketemu kumpul keluarga besar. Barengan? Barengan. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Berapa bersaudara sih? 6. Gue 6, ya. 6 bersaudara. bersaudara. Dulu waktu nyokap gue masih ada, bokap gue masih ada, gue Setiap setiap minggu. Wow. Tapi sekarang karena nyokap gue, bokap gue nggak ada, yang lain punya kesibukan, kita bikin 2 minggu sekali tapi tetap harus rutin. Wow, keren loh. Cuma bedanya, nggak dikontenin ya Mas. Nggak ya. Oke, ini bisa jadi inspirasi buat sobat Ambiar ya. Bersama dengan saudara-saudaranya dirutinkan untuk selalu ketemu minimal sebulan 2 kali berarti. Iya. Efeknya tuh apa sih kalau keluarga, adik dan juga kakak selalu Bisa ngumpul kumpul, rutin? Alhamdulillah kita kompak yang pertama jadinya ya. Terus saling kalau kita ketemu tukar pikiran. Kadang-kadang ngobrol ada permasalahan yang bisa dibicarain Iya. sama keluarga. Karena ya namanya manusia hidup ini kan pasti nggak lepas dari masalah. Setiap orang itu pasti punya masalah. Ada orang yang bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, ada orang yang nggak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya. Butuh bantuan orang lain, entah itu saudaranya, entah itu temennya atau apa. Nah kadang-kadang di waktu itu tuh kita sekalian sharing, gue lagi ada masalah nih. Oke. Dari kerjaan gue lagi gini-gini segala macam. Terus gimana kita bisa support apa? Jadi guyup ya, bisa bertukar Iya. pikiran dan isi hati. Tapi kalau ngomongin soal isi hati, ada yang mau mencurahkan isi hatinya untuk Fadli dan juga Fadlan. Kita mau lihat yang satu ini. Senangnya lihatnya. Kita pun juga mengamini dari kedua istri Fadli dan juga Fadlan, semoga dijabah Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal Dan yang alamin. pasti mengingatkan kita bahwa pentingnya keeratan keluarga, saudara kandung untuk selalu berkumpul. Ya. Karena pada akhirnya sesibuk apapun keluarga tempat kita berpulang. Betul Kita akan banget. kembali saat lagi Betul tetap banget. di pagi-pagi Ambiar. Geger.